Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita berada pada halaman 269. Perhatikan baik-baik bagian bawah itu. Uqudu at-tabarru', yaitu akad atau transaksi yang dikenal dengan tabarru'. Tabarru' itu adalah sumbangan. Jadi kalau yang namanya sumbangan itu, antum dapat, kalau nggak dapat ya nggak rugi gitu loh. Lah kenapa nggak rugi? Karena ketika antum dapat untung, ketika nggak dapat kan nggak berkurang juga harta antum. Paham ya? Itu maksud tabarru'. Tabarru' itu adalah sumbangan, donasi atau pemberian yang tanpa imbalan, itu namanya tabarru'. Semakna itu, donasi, sumbangan, pemberian tanpa imbalan. Apa ya? Pemberian tanpa imbalan, tanpa imbal balik, itu namanya tabarru'. Apa contohnya? Sedekah, hadiah, pemberian. Itu kan tanpa imbal balik. Ya akhirnya antum mau enggak tak kasih hadiah? Kalau antum mau ya untung, kalau enggak mau kan enggak rugi juga. Paham ya? Karena apa? Karena pemberian yang tanpa imbal balik itu, antum enggak modal apapun, antum enggak mengeluarkan modal. Paham ya? Itu namanya tabarru' namanya. Ya, barakallahu fikum. Itu namanya apa? Tabarru', barakallahu fikum. Kita lihat qauluhu wa in takun tabarru'an, yakni wa in takunul 'uqud tabarru'in kas-shadaqah wal hibah wal 'atiyah wal wasiyah ila akhirih fa amruha akhaf. Artinya apa? Maksudnya kalau seandainya transaksi tersebut, akad tersebut adalah akad tabarru', akad sumbangan, donasi, seperti sedekah, wal hibah pemberian, wal atiyah pemberian juga, wal wasiyah dan wasiat ila akhirih fa amruha akhaf, maka perkaranya lebih ringan. Karena ini beda dengan dua transaksi, dua akad yang kemarin sudah kita lewati. Kalau yang pertama kemarin akad apa kemarin? Atau transaksi yang pertama kemarin transaksi apa kemarin? Transaksi apa kemarin? Jual beli kan? Nah, transaksi al-mu'awadhah, jual beli, yaitu mu'awadhah itu maksudnya transaksi imbal balik. Kalau orang jual kemudian beli, yang jual mengeluarkan barang, yang beli harus pakai uang, itu namanya imbal balik, transaksi imbal balik, mu'awadhah namanya, uqudu al-mu'awadhah. Jadi ada imbal balik. Nah, barakallahu fikum, ada upahnya. Kalau tabarru' ini tidak ada apa-apanya. Wal hibah, kata beliau, ini pahami baik-baik biar nanti enggak gagal paham. Wal hibah, dan hibah itu apa sih? Si fulan menghibahkan tanahnya kepada si fulan. Nah, hibah itu apa? Hiya at-tabarru' bimalin bila iwad. Hibah itu adalah semacam sumbangan berupa harta bila iwad, tanpa ada barakallahu fikum ganti. Paham ya? Sumbangan pemberian berupa harta tanpa minta ganti, itu namanya apa? Namanya hibah. Paham belum? Bila iwad, tanpa minta ganti. Tanpa ganti. Jadi dia beri, ngasih, yang ngasih itu aja. Tanah yang di belakang rumah itu tak hibahkan kepada si fulan. Kalau terjemahan bebas apa sih? Diberikan. Hibah itu. Cuman kan dalam bahasa Arab dibedakan hibah, hadiah. Paham ya? Seperti itu. Fa in qasada biha thawabal akhirah fa shadaqah. Kalau dia inginkan dengan pemberian tersebut adalah pahala di akhirat, namanya sedekah. Namanya apa? Sedekah atau sedekah. Wa in qasada biha at-tawaddud fa hiya hadiyatun. Kalau yang dia inginkan dengan pemberian itu adalah apa? Adalah tawaddud, agar saling cinta, saling senang, saling menyayangi, namanya hadiah. Bedakan ya. Nah, dia semata-mata wah ana tak kasih si fulan biar si fulan senang. Nah, berarti apa? Hadiah namanya. Tapi kalau dia menginginkan dengan pemberian tersebut adalah pahala di akhirat, namanya sedekah. Paham belum ini? Namanya sedekah. Na'am. Wa in qasada biha mujarradul i'ta. Tapi kalau semata-mata cuma dikasih ngasih tok gitu, bukan karena biar cinta, bukan karena biar senang, bukan mengharapkan pahala akhirat, namanya hibah, pemberian. Paham belum ini Abdullah? Dipahami ini ya? Ada hibah, ada sedekah, ada hadiah. Kalau sedekah atau sedekah itu dia menginginkan dengan pemberian tersebut adalah apa? Pahala akhirat.
Tapi kalau hadiah itu dia ketika ngasih, ketika memberi tujuannya apa? Agar saling cinta, saling senang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang hadisnya wallahu alam sebagian ada yang mensahihkan. Nah, barakallahu fikum. Nam tahadau tahabu. Artinya apa? Salinglah kalian memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling cinta mencintai, saling menyayangi. Paham ya? Maksudnya apa maksudnya? Kalau hadiah itu ada unsur pemberiannya itu biar cinta, biar senang. Paham? Tapi kalau hibah semata-mata pemberian saja. Ini tak kasih pemberian yang biasa namanya hibah. Tapi kalau ada unsur biar cinta, biar senang, biar saling menyayangi namanya apa? Hadiah. Tapi kalau dia tujuannya agar mendapatkan pahala akhirat namanya apa? Sedekah. Paham? Itu bedanya. Jadi perlu diperhatikan ya. Tsumma in kanatil hibah aw shadaqah awil hadiyah fi maradil mautil makhuf, penting ini. Kemudian jika pemberian, jika sedekah atau hadiah tersebut diberikan ketika di waktu sakit yang mengkhawatirkan dia mati, paham ya? Nah, barakallahu fikum, di waktu sakit yang itu adalah apa? Yang dikhawatirkan nanti dia meninggal dunia dengan kematian dengan penyakit tersebut, maksudnya di pembaringan terakhir lah. Orangnya masih hidup, cuman dia sakit di pembaringan terakhir, dalam artian sakit yang di kemungkinan besar dia meninggal itu nanti. Nah, kok di posisi seperti itu kok ada hadiah, ada hibah, ada sedekah, namanya apa? Fa innaha tuj'al min sulus, maka dijadikan nomor sepertiga saja. Paham belum? Tapi kalau bentuknya orang tua lah, taruhlah orang tua membagi-bagikan tanah kepada anak-anaknya, dibagikannya sebelum orang tua itu sakit. Orang tua masih sehat, bugar dia, ngasih pemberian. Itu walaupun lebih sepertiga ke orang lain enggak masalah. Tak kasihkan sebidang tanah setengah hektar itu untuk kamu ya fulan. Bukan keluarganya padahal. Tapi posisinya orang tua ini masih sehat itu loh. Itu namanya hibah, pemberian. Paham? Kalau biar cinta namanya apa? Hadiah. Kalau untuk mengharapkan pahala akhirat namanya apa? Sedekah, sedekah. Paham ya? Nah ini perhatikan baik-baik ini ya. Ini kalau memberikan pemberian tadi itu berupa hibah, hadiah, sedekah, itu ketika apa? Orangnya ngomongnya itu ketika berada di pembaringan terakhir, penyakit yang dikhawatirkan dia meninggal dengannya, itu apa namanya? Itu nanti namanya juga pemberian, cuman enggak boleh lebih dari sepertiga. Paham belum? Ehsan, enggak boleh lebih dari sepertiga, paling banyak sepertiga tok. Kita lihat. Bimana anna ma zada 'ala thuluts yakunu amruhu mauqulan ila al-warasah, penting. Kalaulah seandainya lebih dari sepertiga, perkaranya itu nanti diserahkan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya ngomong enggak masalah, kasih setengah, enggak masalah, setengah hektar biarin aja, kasihkan aja enggak masalah. Ahli warisnya ridho semuanya, boleh. Tapi kalau ahli warisnya enggak ridho, jangan. Karena harta peninggalan orang tadi itu nanti apa kembalinya kepada ahli waris. Paham belum? Jadi lebih mengedepankan ahli waris daripada orang lain itu loh. Paham maksudnya ya? Si A ini orang tua, kaya raya dia. Punya ahli waris banyak kalau dia meninggal. Dia memberikan hadiah tanah 1 hektar kepada si fulan yang bukan keluarganya. Paham ya? Memberikannya itu jauh sebelum dia meninggal. Atau dalam artian ketika posisi orang tua ini masih sehat, sehat bugar lah. Paham ya? Nah, pemberian tersebut melebihi sepertiga hartanya boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, karena posisinya belum berada di pembaringan terakhir. Paham maksudnya? Tapi kalau orang tua tadi itu berada di pembaringan terakhir, berada di atas penyakit yang dikhawatirkan dia meninggal dengan sebab penyakit tersebut parah lah penyakitnya, kok memberikan ke orang lain, itu tidak boleh melebihi sepertiga. Mahfum? Kalaupun lebih dari sepertiga harus izin kepada ahli warisnya. Paham teman-teman? Harus izin kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya mengatakan tafadhal, enggak masalah, silahkan, selesai urusan. Paham ya ini? Paham soalnya ya, Husain? Tapi kalau ahli warisnya mengatakan enggak ridho, pokoknya harus apa, enggak boleh lebih sepertiga, ya udah sepertiga. Sisanya kembali ke ahli waris. Mafhum soalnya ini Abdullah? Na'am. Bang Irsyad mafhum? Nah, kita lihat lagi. Kata beliau, insya'u ajazu, kalau mereka ahli warisnya menghendaki maka mereka membolehkan, silahkan lebih sepertiga enggak masalah. Wa insya'u mana'u, jika mereka ingin untuk menghalang-halangi ya silahkan tafadhol. Karena ahli waris lebih berhak.
Paham ya? Ahli waris lebih berhak. Li'anal maridha maradul khauf. Li'anal maridha maradul mautil makhuf. Dikarenakan orang yang sakit tersebut berada di penyakit yang apa? Dikhawatirkan kematian. Paham ya? Naam. Qad ta'allaqa haqqul warasah bimalih. Itu nanti ada keterkaitan apa? Hak ahli waris dengan hartanya. Paham belum? Kalau orang itu meninggal, yang lebih berhak siapa? Ahli warisnya atau orang lain? Ahli warisnya. Jadi jangan sampai keliru ya. Dalam hadis yang antum sering dengar, hadis siapa itu, kisah yang panjang itu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu sakit yang sangat parah. Dan dia tidak punya ahli waris kecuali satu anak perempuan. Orang kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal kaya ya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian dia minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah boleh aku bersedekah dengan apa? Dengan 2/3 hartaku?" La. Kemudian anis setengah? La. As-sulus ya Rasulullah? Qala as-sulus katsir. Kata Rasulullah, sepertiga boleh enggak Rasulullah? Rasulullah mengatakan sepertiga sudah banyak. Faham maksudnya ya? Sepertiga sudah banyak, menunjukkan bahwasanya tidak boleh lebih dari sepertiga. Faham ya? Ya na'am barakallahu fikum. Karena apa? Karena lebih baik meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan kaya daripada memberikan ke orang lain. Kemudian ahli warisnya ketika orang tuanya sudah meninggal, dia miskin minta-minta pada orang. Paham belum? Jadi lebih baik dia meninggalkan hartanya untuk ahli warisnya daripada orang lain gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kisahnya panjang ya, sebutkan dalam Riyadhus Shalihin hadisnya. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita lihat lagi. Falaisa lahu an yatabarra' bima zada 'ala sulus, maka tidak boleh bagi dia untuk menyumbangkan hartanya atau donasi dengan hartanya melebihi sepertiga illa ba'da ijazatihim, kecuali setelah pembolehan dari ahli warisnya. Paham maksudnya? Nah, seperti ini dibahas kenapa? Karena antum semuanya nanti kan suatu ketika kalau sudah menikah, punya harta itu kan menjadi orang yang akan meninggalkan warisan itu loh. Jadi harus tahu seperti ini ya. Atau misalkan orang tua masih hidup, nanti kalau orang tua meninggal bagaimana, ada warisannya. In takun tabarru'an misal an yahibal insanu 'abdah al-abik li syakhsin. Kecuali kata beliau, jika itu merupakan tabarru'. Tabarru' apa tadi? Menyumbangkan hartanya, donasi. Cuma-cuma enggak meminta timbal balik wala syai'. Seperti contohnya sini, an yahibal insan, seseorang menghadiahkan abdah, budaknya. Al-abik, budak yang lari dari tuannya. Abik itu budak yang lari dari tuannya. Paham ya? Al-abik artinya apa? Budak yang lari dari tuannya. Contohnya ada orang menghadiahkan kepada orang lain budak dia yang lari. Li syakhsin, untuk orang lain dihadiahkan. Kamu tak kasih hadiah ya, budakku yang lari itu tak hadiahkan untuk kamu. Fayaqul, kemudian orang ini mengatakan qabiltu, aku terima. Fahuna tasrihul hibah, di sini sah pemberiannya. Li'annahu in hasala hadzal 'abd al-'abid fa hadza nam mughni masyaallah. Artinya apa? Na barakallahu fikum. Artinya kalau seandainya orang ini mendapatkan budak yang lari tadi ketangkap, maka dia beruntung. Ya enggak? Kan hadiahnya diterima sudah. Wa illam yahsul falaysa fihi maghram. Ini yang benar maghram ya tadi ya. Ya kan? Karena bukan, maksudnya itu dia mendapatkan apa? Mendapatkan keberuntungan ya gitu ya. Ewanam. Jika dia enggak mendapatkan budak yang lari, enggak ketangkap, maka dia apa? Enggak dirugikan. Lah budak bukan milik dia. Kalau dia dapat, ya hadiah tadi udah ya, selesai. Kalau ternyata enggak ketangkap, enggak dapat, rugi enggak dia? Enggak rugi juga karena dia enggak mengeluarkan modal itu ya. Naam. Fa huwa salimun fala dharara 'alaihi fil halain, maka dia selamat. Enggak ada sesuatu yang membahayakan dalam dua keadaan tersebut. Kalau dapat budaknya ketangkap, alhamdulillah untung. Kalaupun enggak ketangkap, dia enggak rugi karena enggak mengeluarkan modal. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fikum, ini penting sekali. Kita lihat di sini. Wa bihadza kharaja 'anil maisir. Dengan penjelasan ini berarti keluar dari na'am barakallahu fikum maisir. Apa maisir itu? Perjudian. Paham ya? Naam, summa innahu idza lam yahsul 'alal 'abd lam tahsul bainahuma 'adawah wa baghdha. Kemudian kalau seandainya dia enggak nangkap budak yang lari tadi, enggak ketemu, itu pun apa? Tidak terjadi antara keduanya permusuhan wala kebencian. Ya karena kan enggak modal. Beda sama kemarin kasusnya. Kalau kemarin kan beli. Kamu mau enggak beli budakku yang lari itu? Paham ya? Nah, berapa harganya? 5 juta aja katanya.
Nah, kalau itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena belum tentu ketangkap budaknya yang lari tadi itu. Itu nanti ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, ya nggak? Kalau ini kan gratis, nggak tanpa modal ya. Orang yang mau meninggal ini ngomong, budakku yang lari itu namanya Mahmud. Itu tak hadiah untuk antum ya. Harganya berapa? Harganya itu kemarin aku beli 5 juta. Pokoknya itu hadiah buat kamu lah, buat antum lah pokoknya. Nah, itu kan dia yang dikasih hadiah itu kan nggak modal apa-apa. Kalau dapat ketangkap alhamdulillah untung, kalaupun nggak dapat nggak ketangkap, nggak rugi dia, nggak ngeluarkan modal. Beda kasusnya dengan kemarin. Kalau menjual budak yang lari nggak boleh sampai ketangkap dulu. Kenapa? Karena ada unsur apa kemarin? Semacam apa? Undian, ya enggak? Semacam apa kemarin? Nah, barakallahu fikum, nah semacam maisir, kayak perjudian ya. Budakku yang lari itu tak jual murah ke antum. 2 juta aja. Kemarin belinya 5 juta tapi karena lari tak jual 2 juta. Nah, itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Karena nanti belum tentu budak yang lari itu ketangkap. Kalau ketangkap dia untung dapat murah, ya enggak? Lah kalau enggak ketangkap dia rugi enggak? Rugi 2 juta. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Na'am kita lihat sini. Kata beliau, wa bihadza kharaja 'anil maisir, maka keluar dari perjudian dari itu. Li'anna al-mauhub lahu ya'rif anna al-wahib tafaddala 'alaihi, dikarenakan orang yang memberikan hadiah tersebut tahu. Paham ya? Nah, bahwasanya yang dia dikarenakan orang yang dikasih hadiah tersebut, dia tahu bahwasanya yang memberikan hadiah itu apa? Karena memberikan apa? Kemuliaan kepada orang tersebut. Walaysa lahu haqqun an yutalibahu bisyai'. Karena orang yang pihak ketiga ini, dia enggak punya hak minta gitu loh. Karena bukanlah warisnya. Paham belum? Si A meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, si A ini dia punya ahli waris banyak. Ada si D. D ini bukan orang keluarganya, bukan ahli waris juga, orang lain gitu loh. Orang lain itu ada enggak hak minta warisan? Enggak ada. Ada enggak hak dia minta wasiat itu? Enggak ada juga. Paham ya? Ada enggak dia hak minta hadiah di situ? Enggak ada juga. Tapi si A ini berinisiatif. Wahai si D, itu budakku yang lari itu tak hadiahkan buat antum. Kata si D, siap, ana terima katanya. Paham ya? Nah, nanti kalau ternyata dia ngejar budaknya kok ketangkap, dia beruntung enggak? Beruntung. Kalaupun seandainya ngejar budak enggak ketangkap, dia rugi enggak? Enggak rugi juga, kamu enggak modal. Paham belum bedanya? Kita lihat sini. Itu seputar apa? Seputar transaksi atau akad yang dikenal dengan apa tadi? At-tabarru', yaitu donasi atau sumbangan. Jadi orang berdonasi, orang menyumbang itu enggak minta imbal balik sebenarnya. Kalau minta imbal balik berarti tidak ikhlas. Orang bersedekah, menghadiahkan, memberikan pemberian itu minta agar dibalikkan enggak hadiahnya? Enggak. Kalau dia minta dibalikkan itu bagaikan anjing yang menjilat apa? Muntahannya sendiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Masa sih? Iya, seperti itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya apa? Nah, barakallahu fikum, na'am ar-ruju' fi hibatihi, barakallahu fikum, orang yang kembali dari hadiahnya, kembali masih mengambil hadiahnya itu bagaikan apa? Anjing yang menjilat muntahannya sendiri. Jadi anjing muntah dijilat lagi. Gimana rasanya? Kotor kan? Kotor. Dari permisalan orang yang ngasih hadiah diminta lagi gitu loh. Paham ya? Jadi kalau yang namanya hadiah itu orang enggak imbal balik, enggak ada. Nanti diganti ya, nanti diganti yang lebih banyak yang enggak ada. Wala tamnun tastaksir. Jangan kamu memberikan suatu pemberian kemudian berharap agar dibalikkan yang lebih banyak, itu jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Mahum soal ini ya. Wah, ini namanya apa? Namanya akad tabarru'. Tabarru' itu macam-macam bentuknya tadi. Ada yang sifatnya hibah, pemberian yang semata-mata pemberian, ada yang sifatnya hadiah, pemberian tapi diiringi biar cinta, biar senang, ada yang bentuknya apa? Sedekah atau sedekah yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Seperti itu. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya. Yang ketiga, uqudu at-tawsiqah. Akad atau transaksi tawsiqah. Tawsiqah itu kepercayaan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kepercayaan bagaimana? Antum percaya sama orang lain dengan suatu barang yang antum titipkan, namanya tawsiqah.
Paham belum? Akad seperti ini. Contohnya apa contohnya? Pergadaian. Persewaan. Itu juga masuk dalam kepercayaan sini ya. Nah, kita lihat sini. Qalu au tawsiqah wa uqudu at-tawsiqah adyak min uqudi at-tabarru' lakinnaha akhaf min uqudi al-mu'awadah, masyaallah. Akad atau transaksi. Nah, barakallahu fikum, tawsiqah ini, kepercayaan ini itu lebih sempit babnya daripada transaksi atau akad tabarru' sumbangan. Akan tetapi lebih ringan daripada transaksi atau akad apa? Mu'awadah, yaitu pemberian yang meminta imbal balik. Misal contohnya ar-rahn. Apa rahn? Gadaian. Idza qala masalan, apabila ada orang berkata, "Rahantuka hadzal bait." Aku gadaikan kepadamu rumah ini. Biasanya orang gadaikan itu minta apa biasanya? Minta apa biasanya? Isa, orang gadaikan minta apa biasanya? Orang menggadaikan barang ke orang lain tuh biasanya minta apa? Minta uang, minjam. Biasanya minjam uang kan? Paham ya? Ana pinjam uang 3 juta. Dengan catatan ana punya barang gadaian. Paham ya? Tak gadaikan rumahku ini kepadamu dengan harga 5 juta. Maksudnya itu digadaikan. Gadaikan semacam minjam sebenarnya. Cuman barangnya itu jadi jaminan, itu namanya barang gadaian. Paham belum? Nanti kalau ternyata dia dengan tempo 3 tahun nggak bisa mengembalikan 5 juta, dengan kesepakatan rumah itu bisa dijual. Tapi lihat, kalau dijual laku 6 juta, dia hanya bisa mengambil 5 juta, yang 1 juta dikembalikan kepada pemilik rumahnya. Paham belum? Paham ya pergadaiannya? Nah, yang dilarang itu menggadaikan BPKB. Yang biasa antum lihat BPKB motor itu digadaikan itu ada keterkaitan dengan bank, itu hati-hati itu. Paham ya? Nah, jangan digadaikan BPKB motor itu ya. Nah, karena barang kayak gitu kemudian digadaikan, akhirnya diputar balikkan ke bank sana, bank sini, bank sana, bank ini digadaikan bank sana, bank sini digadaikan bank sana. Ditanya, BPKB-nya mana? Sudah sampai ke Jawa Timur sana. Paham ya? Padahal BPKB Jogja. Paham belum? BPKB motor itu digadaikan laku itu. Paham ya? Nanti pihak yang pertama dia menggadaikan tadi digadaikan ke orang lain lagi. Orang lain digadaikan ke orang lain. Sampai Jawa Timur bisa itu. Paham ya? Karena ketika menggadaikan itu kan minta uang. Ya, sulitnya di situ nebus nanti. Kalau biasanya kalau BPKB kan nebus. Paham ya? Tapi kalau pergadaian barang yang nyata, yang bentuknya ada wujudnya, menggadaikan motor, menggadaikan rumah, menggadaikan tanah, itu boleh. Paham? Nah, dengan catatan apa tadi? Catatannya, nah barakallahu fikum, catatannya jangan sampai ada penipuan di situ. Barang gadaian itu pada asalnya nggak boleh digunakan. Karena kalau digunakan biasanya berkurang harganya. Paham belum? Antum menggadaikan motor, wah anak butuh uang 5 juta ini. Tapi kemana ya pinjamnya? Kalau pinjam ke bank ada ribanya. Kalau misalkan anak minjam ke orang lain tanpa jaminan juga orangnya belum tentu mau. Tak gadaikan aja motornya. Motornya apa motornya? Motornya Jupiter Z misalkan. Paham ya? Digadaikan dengan harga berapa? Ya, digadaikan 7 juta lah. Paham ya? Digadaikan 7 juta. Ya, 7 juta dengan tempo berapa? 2 tahun. Paham ya? Pokoknya anak pinjam uang 7 juta. Jaminannya yang tak gadaikan motorku ini, motor Jupiter lengkap, BPKB ada, STNK ada, pajak masih hidup. Nah, barakallahu fikum, semuanya normal. Ya, digadaikan. Dengan tempo berapa tadi? 2 tahun mengembalikan uang 7 juta. Paham ya? Nanti kalau dalam 2 tahun itu kok anak nggak bisa ngabalikkan, antum jual motornya. Paham ya? Untuk apa? Untuk menggantikan hutang 7 juta tadi itu. Ternyata dijual aku 9 juta gitu loh. Paham ya? Udah langka kan? Apalagi Jupiter Z yang burhan itu kan langka gitu loh. Nah, 2 tahun kemudian dijual aku 9 juta. Akhirnya apa? Si orang yang minjamkan uang 7 juta tadi itu mengambilnya berapa? Ngambilnya itu 7 juta aja, yang 2 juta dibalikkan kepada pemilik motor. Paham ya? Caranya gitu. Kalau pergadaian gitu, nggak boleh dolim, nggak boleh. Pokoknya anak nggak mau tahu, pokoknya ini jaminannya motor, ya motor tak jual, ternyata kalau laku 9 juta diambil semuanya, nggak boleh. Dia cukup mengambil 7 juta aja. Paham maksudnya? Karena minjamnya 7 juta. Penting itu ya dalam masalah transaksi ar-rahn, pergadaian. Kita lihat. Idza qala masalan, apabila ada orang mengatakan rahantuka hadzal bait, aku gadaikan kepadamu rumah ini. Wal murtahin, orang yang barakallahu menerima gadaian, la yadri ma fil bait min hujarin wa furushin wa ghairiha.
Orang yang menerima gadaian itu nggak tahu dia apa yang dalam rumah. Pokoknya aku gadaikan rumah ini kepadamu. Dia nggak tahu di dalam rumah itu ada apa itu loh. Orang yang menerima gadaian ini, paham ya? Nggak tahu apakah ada kamarnya atau ada kasurnya atau yang selainnya, nggak tahu. Fahuna naqul, di sini tetap sahnya sihran, pergadaian tetap sah. Karena intinya kan orang biasanya kalau beli rumah itu kan nggak nengok dalamnya, nggak nengok kasurnya masih bagus atau enggak, rumahnya masih bagus atau enggak. Jarang sekali orang mau beli rumah itu nengok kasurnya bagus enggak ya? Paham ya? Kasur itu barang tambahan itu istilahnya. Orang kalau mau beli rumah itu ngecek rumahnya bagus enggak, bahannya bagaimana, perbandingan semennya bagaimana, kuat atau enggak, kokoh atau enggak bangunannya. Iya enggak? Kalau orang mau beli rumah itu yang dinilai, bukan malah lihat kasur di dalamnya. Paham belum? Jadi ini sah-sah saja ya. Aku gadaikan rumahku ini kepadamu. Sah enggak? Sah. Walaupun yang menerima gadaian enggak melihat isi dalam rumahnya. Paham belum? Karena dia nggak boleh gunakan aslinya. Yang menerima gadaian ini nggak boleh gunakan isi dalam rumahnya, nggak boleh masak-masak di situ, kemudian juga nggak boleh gunakan, nggak boleh lah tanpa seizin orang yang punya rumah. Kita lihat sini. Wa dzalika li'anna ad-da'in la yudhi'u haqqah. Dikarenakan yang namanya orang yang menghutangi itu tidak akan pernah menyia-nyiakan haknya. Paham ya? In hasalat na'am barakallahu fikum. In hasalta fa maghnam wa in lam tahsul fa laysa fiha maghram. Artinya apa? Kalau seandainya engkau mendapatkan maka engkau beruntung, namun jika engkau tidak mendapatkan apa-apa di dalamnya maka engkau barakallahu enggak rugi juga. Karena rumahnya ada gitu loh. Paham maksudnya ya? Jadi kalau misalkan taruhlah barakallahu fikum setelah beberapa saat enggak bisa bayar, kemudian rumah itu sebagai jaminannya dinilai harga dengan harga yang normal, paham ya? Minjamnya 100 juta. Rumahnya itu dinilai harganya juga 100 juta ini ya. Ternyata dia nggak tahu isi dalamnya apa. Ternyata apa? Ternyata dijual laku 100 juta plus di dalamnya itu ada barang-barang lain itu loh. Nah, kalau dapat barang yang lain ini sudah beruntung dia. Karena intinya kan yang digadaikan semua rumahnya. Paham ya? Kalau ternyata di dalam rumah nggak kosong, ya dia nggak rugi juga. Dia nggak rugi juga karena rumahnya sudah laku 100 juta juga. Paham maksudnya itu ya? Paham Abdurrahman? Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Ayo, na'am barakallahu fikum, kita ambil dikit lagi. Li'anna haqqahu sayabqa, karena hak dia masih tetap ada gitu loh. Kalau dia bisa bayar 100 juta tadi yang dia pinjam dalam tempo 1 tahun, ya rumahnya kan masih utuh gitu loh. Masih ada, enggak akan hilang. Bima'na anna ar-rahn idza kana 'ala ma fi nafsil murtahin, na'am fa hadha huwal matlub. Apabila barang gadaian tersebut masih berada dipegang oleh orang yang menerima gadaian, maka itulah yang diinginkan. Wa in kana duna fal maqsud tawfiquhu lil mal. Kalau seandainya enggak seperti itu, maka yang paling diinginkan adalah apa? Kepercayaannya berupa harta. Intinya dia mengembalikan 100 juta. Mau diambil rumahnya lagi enggak masalah, pakai 100 juta mana gitu loh. Sebenarnya barang gadaian kan jaminan aslinya, ya enggak? Ternyata datang dalam tempo yang tepat setahun dia bisa mengembalikan 100 juta. Perlu enggak rumahnya diambil? Perlu enggak? Enggak perlu. Lah kenapa enggak perlu? Lah sudah dibalikkan 100 juta. Paham? Dia nggadaikan rumah dengan harga berapa? 100 juta. Temponya berapa tadi Husain? Setahun. Setelah setahun dia datang, "Assalamualaikum Pak, ini Pak kemarin Nana pinjam 100 juta tak kembalikan kontan nih 100 juta." Padahal kuncinya tadi dipegang sama orang yang menerima gadaian tadi itu, kunci rumahnya. Apakah dia ngomong rumahmu juga tak ambil? Itu atau enggak? Ngomong gitu enggak? Tapi diserahkan enggak? Diserahkan. Kenapa diserahkan? Karena dia sudah bisa mengembalikan 100 juta tadi. Kecuali kalau dia enggak bisa mengembalikan 100 juta dalam tempo setahun, rumahnya baru dimusyawarahkan dijual atau bagaimana. Paham maksudnya soalnya ya? Isa paham? Barang gadaian itu seru sebenarnya, cuman harus dipahami. Kata beliau, "Na'am, iya. Lau furida anna ar-rahin khada'ah." Kalaulah ditakdirkan bahwasannya rahin, na barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum, kalau seandainya ditakdirkan ar-rahin, nam khada'ah, yaitu orang yang barakallahu fikum yang menggadaikan tadi itu, orang yang menggadaikan tadi itu menipu, wa qala hadzal bait fihi kadza wa fihi kadza. Jadi orang yang menggadaikan ngomong nipu rumah ini dalamnya ada seperti ini, mimma laysa fihi, padahal enggak ada apa-apanya. Paham ya?
Nah, jadi dia hargai. Rumahku tak gadaikan seharga 100 juta. Dalamnya ada ini, ada kulkasnya, ada rice cookernya, ada magicomnya, ada mesin cucinya 5, rice cookernya 10, karena dia mantan penjual dulu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Ada motornya 10, karena dulu dealer juga, pernah dealer juga. Nah, jadi intinya dia ngomong kayak gitu. Dinilai memang harganya 100 juta memang. Ternyata setelah dicek kosong gitu loh. Kosong, rumahnya sudah apa? Sudah peyot-peyot itu, kalau didorong pun ambruk misalkan. Paham ya? Berarti kan penipuan atau enggak itu? Penipuan. Itu contoh aja, contoh. Kita lihat sini. Kalau ternyata orang yang menggadaikan barang tadi nipu, dia mengatakan rumahnya di dalamnya ada seperti ini, mimma laysa fihi, padahal enggak ada, fa hadza haram. Ini haram, enggak boleh. Walil murtahin, bagi orang yang menerima gadaian tadi itu, al khiyar, boleh milih. Baina ibqa'ir rahn bihalih, memilih pertama apa? Antara membiarkan barang gadaian itu sesuai dengan keadaannya, wa bainal fasakh, atau memilih yang kedua apa? Fasakh itu dibatalkan. Enggak jadi kalau gitu. Kata antum ada kulkasnya ternyata apa? Bekas. Kata antum ada mobilnya ternyata rosokan mobil. Kata antum ada motornya ternyata cuma bannya aja. Ini penipuan semua ini, serba penipuan ini ya. Bagaimana Ihsan? Ada berapa kemungkinan ini? 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama dibiarkan dalam keadaan rumahnya seperti itu. Tetap hutang, tetap tanggung jawab dia yang hutang tadi itu. Kemungkinan kedua dibatalkan. Enggak usah jadi kalau gitu. Karena rumahnya setelah dinilai enggak senilai apa yang dia pinjam. Mohon salahnya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, kata beliau di sini. Kata beliau, imma batal. Summa idza fasakha fa in kana ar-rahn masyrutan fil bai'. Sekarang kalau ternyata sudah batal, tapi barang gadaian tadi disyaratkan fil bai'. Ya, syaratkan fil bai', maksudnya syaratkan dalam harus dijual, falahu fasakh al-bai'. Maka apa? Maka dibatalkan juga jual belinya. Wa in lam yakun masyrutan, tapi kalau enggak disyaratkan falaysa lahu fasakh, maka enggak boleh membatalkan situ. Paham ya? Maksudnya bagaimana kalau enggak batalkan? Ya diminta yang dia pinjam berapa itu loh. Paham belum? Nah, karena dijual juga enggak laku itu, paham ya? Menipu karena diperkirakan karena ada kulkasnya, ada ininya, diperkirakan 100 juta. Ternyata apa? Di dalamnya kosong blong, dijual cuman lakunya 90 juta, berarti kan nipu. Paham ya? Nah, seperti itu kan bisa dibatalkan, enggak jadi. Nah, kalau seandainya mau dijual berarti persyaratan dijual. Tapi kalau misalkan enggak ada syarat dijual, enggak perlu jual, tapi dia minta berapa? 100 juta yang dia pinjam tadi itu. Mafhum soal ini ya? Nah, dikit lagi. Lau qala, kalau seandainya ada yang mengatakan, ana rahantuka ihda hataini sayyaratain, masyaallah. Aku gadaikan kepadamu salah satu 2 mobil ini. Aku gadaikan kepadamu salah satu 2 mobil ini. Fa innahu yasih, maka ini sah-sah saja. Paham ya? Karena mobilnya 2. Mobilnya 2. Nah, dia mengatakan aku gadaikan kepadamu salah satu 2 mobil ini. Satunya Avanza, satunya Pajero Sporot. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Paham kan Husain? Sengaja Husain bacanya gitu, enggak masalah. Paham ya? Kita lihat sini. Fa innahu yasih, ini sah-sah saja. Li'anna ayya wahidatin minhuma sayakunu lahu fiha faedah. Karena masing-masing itu mau Pajeronya atau maupun Avanzanya, dua-duanya ada faedahnya, laku gitu loh. Paham maksudnya? Ana pinjam ke antum uang 50 juta. Lah mana jaminannya? Tak gadaikan kepada antum salah satu 2 mobil ini. Ima Pajeronya, ima Avanzanya. Avanza yang cetakan baru ya. Nah, barakallahu fikum yang matic itu ya. Kita lihat sini. Nah, itu sah-sah saja. Kenapa? Karena salah satu di antara keduanya ada faedahnya. Maksudnya kalau dijual itu laku gitu loh. Paham ya? Nah, walidzalika la yajib tahriru 'uququt tabarru'at. Oleh karena itu tidak wajib menyegerakan menyelesaikan transaksi atau akad tabarru'at, akad sumbangan atau donasi, wa uqud tawsiqah, dan juga akad tawsiqah, akad barakallahu fikum kepercayaan dari itu atau jaminan dari itu, kama tuharrir uqud al-muawadah, sebagaimana harus dikelirkan, diselesaikan transaksi muawadah. Kalau muawadah harus di awal gitu, harganya berapa Pak? 50 juta. Barangnya mana? Ini barangnya. Jadi atau enggak? Jadi, selesai. Kasihkan barangnya, ambil uangnya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahu musta'an. Nah. Kita lihat sini. Fayajuzu an barakallahu fikum an yurhan ma la yajuzu bai'uh.
fa yajuzu an yurhin ma la yajuzu bai'uh. Maka diperbolehkan menggadaikan sesuatu yang tidak bisa dijual. Bayangkan itu. Diperbolehkan menggadaikan sesuatu yang enggak boleh dia menjualnya. Apa itu contohnya? Kasamarah qabla buduwi shalahiha. Seperti buah-buahan yang sebelum apa? Sebelum nampak layak pemanenannya. Sebelum nampak layak dipanen, dia gadaikan. Paham ya? Pak, ana pinjam 5 juta, Pak. Jaminannya apa jaminannya? Tak gadaikan semua pohon mangga arum manis 1 hektar ini kepada antum. Paham ya? Nah, 1 hektar digadaikan semuanya. Posisi buahnya masih apa? Hijau-hijau. Masih belum saat dipanen. Paham ya? Nah, itu diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Li'annahu law qaddara annahu lam tahsul samarah faddan baqin. Karena intinya ini, kalaupun ternyata semuanya busuk semua, 1 hektar busuk semuanya, hutang tetap masih ada. Dia tetap enggak berlepas diri, dia tetap tanggung jawab bayar hutang 5 juta tadi itu yang dia pinjam. Paham maksudnya? Karena apa? Karena ternyata buahnya apa? Busuk semuanya. Kalau buahnya enggak busuk, dijual laku, dia ngambil 5 juta. Kalau busuk semuanya, dia punya hutang 5 juta harus dibalikkan. Paham maksudnya? Karena orang hutang itu minta jaminan. Jaminannya itu bisa berupa jaminan, bisa bermotor, mobil. Ada yang bentuknya gadaian seperti ini, tak gadaikan tapi dengan harga sekian, dinilai sekian, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Satu lagi. Imra'atun tazawwajaha rajulun biduni an yuharrir al-mahr. La jinsan wala qadran. Seorang wanita, ada laki-laki menikahi dia tanpa menyelesaikan atau tanpa menjelaskan maharnya. Jadi maharnya enggak diklirkan tapi ada maharnya. La jinsan wala qadran, tidak menyebutkan jenisnya maharnya apa, tidak pula kadarnya berapa. Oh ya, tidak menyebutkan apa kadarnya berapa, enggak menyebutkan jenisnya apa. Fa innal aqd yasih, maka transaksi atau akadnya itu sah-sah saja. Nah, wa yufrad laha, dan diperkirakan untuk wanita tersebut. Nah, barakallahu fikum. Diperkirakan untuk wanita tersebut fi hadhil hal, dalam keadaan seperti ini, mahrul misl, mahar yang semisalnya. Biasanya berapa? Kalau biasanya di kampung itu maharnya 10 juta, ya 10 juta itu. Karena enggak nyebutkan gitu loh. Kalau nyebutkan jelas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau nyebutkan kan jelas. Naam. Karena mahar macam-macam. Misalkan nyebutkan maharnya berapa, 50.000 misalkan. Ya udah jelas berarti kalau dengan mahar uang yang tidak disebutkan bilangnya berapa, kemudian uangnya uang jenis apa, misalkan mahar tapi ada. Nah, itu nanti kembali ke uruf. Urufnya berapa? Kalau urufnya di sini orang Indonesia rupiah. Lah di kampung ini berapa? Ya paling sini paling minim 10 juta. Udah 10 juta maharnya. Kalau enggak disebutkan kayak gitu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Li'anna hadza laisa 'aqdun mu'awadhah, karena ini bukan apa? Laisa 'aqdun mu'awadhah, karena ini bukan transaksi yang imbal balik. Ya sih. Aidha. Nah, dibenarkan juga di sini antu khali' az-zauj. Dia boleh minta khulu' kepada suami. Khulu' dari siapa? Istri. Kalau suami namanya apa? Talak. Bedakan. Khulu' itu dari istri. Nah, boleh bagi dia untuk apa? Minta khulu' suami bima fi yadiha min darahim, dengan apa yang dia pegang berupa dirham. Dan anak enggak mau, pokoknya minta khulu'. Lah kenapa? Masa selama ini maharnya enggak disebutkan jenisnya apa, kemudian enggak dikasih juga. Minta khulu' dia. Kalau khulu' kan istri harus mengembalikan apa? Mengembalikan maharnya, karena mahar belum dikasih, dikasih dirham. Nih 2 dirham mau khulu'. Minta pisah. Li'annahu laysa al-maqsud al-mu'awadhah, karena bukan yang diinginkan ini imbal balik, bukan. Walakin al-maqsudah, tapi yang diinginkan an tatakhallas min hadzal zawj bi hadzal 'iwad. Tapi yang diinginkan adalah apa? Berlepas diri dari suami tersebut bi hadzal 'iwad, dengan ganti yang sedikit tadi itu. Walihada qala al-fuqaha rahmatullahi ta'ala yasihu an yukhali'aha 'ala ma fi yadiha min darahim, bahwasanya dibenarkan untuk suami tersebut menerima khulu'nya sesuai dengan apa yang dipegang oleh wanita tersebut di tangannya berupa dirham yang ada. Aw 'ala ma fi baitiha min mata', atau apa yang ada di dalam rumahnya berupa barang. Wa in kana la yadrimahu, walaupun dia enggak tahu apa yang ada di situ. Paham ya? Seperti itu. Karena posisinya dia enggak jelas di awal tadi itu. Nah, barakallahu fiikum, sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.